Haleluya, shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada di hari yang baru. Welcome Februari. Iya kan, kita ada di bulan Februari. Kita perkatakan bulan ini menjadi bulan penuh berkat, bulan penuh kemuliaan Tuhan, bulan penuh kasih karunia Tuhan, bulan penuh pertolongan Tuhan, dan bulan penuh keberkatan anugerah Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di awal bulan yang baru, bulan kedua. Hari terus berganti, bulan terus berganti, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Yes. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini untuk kembali memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan kita adalah bagian Tuhan. Pertolongan kita berasal daripada Tuhan. Pembelaan kita akan Tuhan nyatakan. Tapi bagian kita cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, maka hal-hal yang dahsyat akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo melayani bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan renungan singkat ini kepada akun-akun media sosial kita. Kenapa? Karena kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita akan menuai jiwa-jiwa. Justru melalui sosial media saudara dan saya, kita tuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagian kita kerjakan, dan Roh Kudus akan menyertai dan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Itu sebabnya ayo kembali bagikan renungan singkat ini, sehingga melalui hidup saudara dan saya, minimal melalui sosial media kita menjadi berkat buat banyak orang, menguatkan hati orang, mengingatkan orang akan jalan-jalan Tuhan, dan menuntun orang kepada kebenaran-kebenaran sejati. Kita berdoa, kita akan renungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kami ada di hari pertama, di bulan yang baru. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sungguh kami boleh melihat anugerah Allah yang nyata atas kehidupan kami, sehingga Januari kami boleh lalui. Dan hari ini kami ada di bulan yang baru, dan kami percaya berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan itulah yang menopang kehidupan kami. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu topik yang saya mau bagikan buat setiap kita secara khusus di hari ini tentang pengkhianatan. Karena biar bagaimanapun dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Kita gak pernah tahu orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Karena orang yang sedang merencanakan selalu tampilan di mukanya baik dulu, kan begitu saudara. Dan ini yang terjadi ketika Yesus dikhianati oleh siapa? Oleh muridnya sendiri, oleh salah seorang yang dipilih olehnya, yakni Yudas. Kita lihat dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan ayat 50. Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan ayat 50. Nah ini yang sering kali saya ingatkan buat setiap kita. Kita gak pernah tahu mana orang yang mengkhianati kita. Tapi izinkan saya mengingatkan kita, miliki hati nurani, hati yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara jangan merka-reka, jangan memikirkan terlebih dahulu, jangan-jangan ini orang yang jahat sama saya nih. Oh jangan-jangan dia nih yang akan menghancurkan hidup rumah tangga saya nih. Oh jangan-jangan dia nih. Oh jangan. Akhirnya kita terjebak dalam keadaan untuk mulai menghakimi. Lalu bagaimana caranya, Pak? Belajar untuk memiliki apa? Ketulusan aja. Karena saya percaya Tuhan tidak buta, Tuhan pasti melihat, iya kan? Tuhan tahu sampai kedalaman hati manusia. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus pernah menegur Yudas pada saat itu, tapi dia tetap mengeraskan hati untuk memberikan menyerahkan Yesus. Tapi inilah yang mesti tergenapi, saudara dikasih dalam Tuhan. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah apa? Yudas, sang pengkhianat. Salah seorang dari kedua belas murid itu, lihat. Dia dari dalam sendiri, saudara. Dia adalah murid Yesus. Pengkhianat itu tidak kita ketahui sampai dia benar-benar berkhianat. Pengkhianat itu dulunya adalah bagian dari kita. Pengkhianat itu dulunya adalah teman dekat. Lalu dia mulai apa? Berkhianat.
Minimal kita ngerti, jangan sampai kita jadi pengkhianat. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh berkhianat. Amin. Yes. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan Yudas, serombongan besar orang membawa pedang, membawa pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 48. Orang yang menyerahkan dia, yakni Yudas, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Lihat, tampilan luarnya mengasihi, ya kan? Mencium Yesus. Padahal itu adalah ciuman penyerahan. Haleluya. Itu adalah ciuman apa? Ciuman munafik. Ada orang melakukan sesuatu tapi di belakangnya ada motivasi yang jahat. Ada orang melakukan sesuatu yang kelihatannya baik tapi di belakangnya ada motivasi apa? Yang jahat. Dalam hidup ini ada banyak orang yang seperti itu, melakukan segala sesuatu yang baik tapi motivasi hatinya jahat. Melakukan menolong orang, kelihatannya seakan-akan menolong tapi memiliki motivasi yang jahat. Izinkan saya hari ini mengingatkan, semua itu terbuka di hadapan Tuhan, saudaraku. Manusia bisa kau tipu, manusia kau bisa bohongi, tapi Tuhan tidak bisa kau bohongi. Orang yang akan kucium itulah dia, ya tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Lihat saudara, Yesus panggil dia bukan pengkhianat. Pengkhianat, no. Yesus enggak panggil dia, orang jahat, no. Yesus panggil dia apa? Hai teman. Ini mengingatkan kepada kita, kalau suatu hari nanti kau dikhianati, dia bukan musuhmu, dia tetap temanmu, tapi dia sedang dipakai oleh roh jahat. Karena Alkitab jelas katakan, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu jahat di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Dia tetap teman kita, dia tetap sahabat kita. Bencilah dosanya, kasihi jiwanya. Makanya Yesus panggil Yudas apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita menyikapi peristiwa ini, peristiwa pengkhianatan? Yang pertama saya pelajari, jadikan pengkhianatan dalam kehidupan kita sebagai sebuah pembelajaran. Maksudnya apa? Jangan jadi sama dengan pengkhianat. Minimal kita belajar bahwa di dunia ini ada begitu banyak orang-orang yang bisa berkhianat dan memiliki kesempatan untuk menjadi pengkhianat. Tapi minimal saya, sama-sama bilang sama saya tidak boleh jadi pengkhianat. Amin. Kita gak boleh jadi pengkhianat. Kalau kita menjadi korban gak apa-apa, tapi jangan sampai kita jadi pelaku. Kalau kita jadi korban, ada pembelaan Tuhan. Kalau kita jadi korban pengkhianatan, Tuhan menghibur kita. Kalau kita jadi korban pengkhianatan, Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jangan sampai engkau yang menjadi pelaku. Amin saudara. Nah, dari peristiwa pengkhianatan ini kita belajar, jangan sampai kita jadi pelaku. Jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Kalaupun sampai saya diperhadapkan dengan keadaan untuk memilih jadi pengkhianat atau jadi orang yang tetap setia, maka kita harus memutuskan, saya tetap harus setia apapun harga yang harus saya bayar. Engkau harus tetap mengiring Tuhan. Engkau tetap harus menjadi suami yang tetap mengasihi istrimu. Engkau harus tetap menjadi seorang istri yang mengasihi suamimu. Engkau harus tetap menjadi orang-orang muda yang tetap mengasihi Tuhan Yesus masa mudamu, menjaga kekudusan hidup. Tetap setia sampai akhir. Karena Alkitab katakan hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang beroleh selamat. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi pengkhianatan? Jangan menyimpan kebencian dan sakit hati. Jika engkau korban, jangan menyimpan dendam. Kenapa? Karena dengan kita menyimpan dendam, maka kita akan mulai menilai dan menghakimi orang-orang yang dekat kita. Dan kita mulai berkata, jangan-jangan lu pengkhianat. Jangan-jangan lu pengkhianat. Jangan-jangan lu pengkhianat. Akhirnya kehidupan sosial kita dengan orang lain jadi terbatas. Lalu bagaimana Pak? Ini dari awal saya bilang, jangan memiliki hati yang ketakutan, paranoid saudara. Sehingga akhirnya kita mulai menilai semua orang, jangan-jangan nanti lu ada maksud terselubung lagi. Jangan-jangan lu nanti yang pengkhianat selanjutnya. Miliki hati yang tulus. Makanya selalu saya bilang, Yusuf tetap memiliki hati yang tulus kepada saudara-saudara. Sekalipun saudara-saudaranya bisa saja mengkhianati dia lagi. Daud tetap memiliki hati yang tulus kepada Saul. Sekalipun Saul berusaha membunuh dia. Intinya saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan bisa pakai pengkhianatan manusia
di sekeliling kita untuk mempromosikan hidup kita. Daud dipromosikan oleh Tuhan oleh karena apa? Oleh karena rancangan-rancangan jahat Saul. Lihat saudara, Yusuf dipromosikan Tuhan karena apa? Karena mengalami rancangan-rancangan jahat saudara-saudaranya. Dan mereka tidak balas. Kenapa? Karena mereka tidak menyimpan benci, tidak menyimpan sakit hati. Justru ketika kita menyimpan benci, kita menyimpan sakit hati, kita jadi sama dengan mereka. Apa? Kita jadi jahat kepada orang-orang di sekeliling kita dan berkata, jangan-jangan engkau mengkhianati saya, jangan-jangan engkau mengkhianati saya. Kita hidup penuh dengan ketakutan. Tapi kalau kita punya hati yang tulus, Tuhan akan singkapkan siapa orang-orang yang merancangkan yang jahat. Kalau kita punya hati yang tulus, maka Tuhan pakai pengkhianatan yang dibuat kepada kita untuk mempromosikan hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menyikapi sebuah pengkhianatan. Ingat bahwa Tuhan selalu dapat memakai pengkhianatan untuk menjadi satu rancangan besar dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Dia Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dia juga Tuhan yang sanggup mereka-rekakan yang jahat, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Biar bagaimanapun kita akan diperhadapkan dengan pengkhianat-pengkhianat, saudaraku. Tapi minimal setiap kita mengerti, jangan sampai kita yang menjadi pelaku pengkhianatan. Tapi biarlah kalau kita pun jadi korban, it's okay. Justru kita belajar agar kita mengerti bahwa ada orang-orang yang memang memiliki hati yang busuk. Ada orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk mengkhianati hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya kita belajar, hidup kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Hidup kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami kalau hari-hari ini kami terlalu jahat untuk menjadi pengkhianat-pengkhianat. Ampuni kami kalau kami sebagai seorang suami kami telah berkhianat. Kami sebagai seorang istri kami telah berkhianat. Ampuni kami. Tuhan, jamah hati setiap kami. Pulihkan hidup kami. Sehingga akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus setia sampai akhir. Walaupun kami menjadi korban-korban pengkhianatan, tambah berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka tetap terus memiliki hati yang mengasihi. Hati yang penuhi dengan damai sejahtera. Hati yang tidak menyimpan benci dan menyimpan dendam. Karena Tuhan sanggup memakai setiap pengkhianatan untuk Tuhan reka-rekakan menjadi promosi-promosi Allah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka tetap kuat menghadapi apapun, termasuk menghadapi setiap pengkhianat-pengkhianat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Pengkhianatan pasti ada dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita yang menjadi pengkhianat. Tuhan Yesus memberkati kita.